Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Di masa pandemi ini, Ibu ingatkan anak-anak Ibu untuk selalu mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dengan cara sering mencuci tangan, menggunakan sabun, gunakan masker ketika bepergian, dan jaga jarak. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Semoga anak-anak tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Ibu akan senantiasa menemani kalian belajar. Sebelum anak-anak Ibu memulai kegiatan pembelajaran, sudahkah kamu melakukan ini? Mandi sampai bersih. Kedua, memakai pakaian yang rapi. 3, sarapan. 4, berdoa sebelum belajar. 5, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung yang diperintahkan melalui WA Group, peserta didik mampu menemukan ide pokok dan informasi penting, serta menyajikan dalam bentuk diagram. 2. Setelah menemukan ide pokok dari bacaan, peserta didik mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. 3. Setelah mengamati gambar bunga yang dikirim melalui WA Group, peserta didik mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif dan manfaatnya dengan benar. 4. Setelah melakukan diskusi singkat di WA Group, peserta didik mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. 5. Setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budaya yang dikirim melalui WA Group, peserta didik mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari 2 negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. 6. Setelah melakukan tanya jawab di WA Group, peserta didik mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari 2 negara terkait kondisi geografisnya dengan benar melalui diagram Venn. Anak-anak Ibu, marilah kita melengkapi butir-butir Pancasila berikut ini. Pancasila, 1. Titik-titik yang Maha Esa. Anak-anak Ibu tentu tahu apa isi untuk melengkapi butir-butir Pancasila berikut. 2. Titik-titik yang adil dan beradab. Ya, benar. Jawabannya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Titik-titik Indonesia.
Anak-anak Ibu pasti tahu dan mampu melengkapi butir Pancasila yang ketiga. Ya, benar. Jawabannya adalah Persatuan Indonesia. Yang keempat, titik-titik yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, anak-anak Ibu, siapa yang bisa melengkapi bunyi Pancasila yang keempat? Ya, pintar. Pancasila keempat berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, titik-titik sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak Ibu pasti tahu bunyi dari Pancasila yang kelima. Ya, benar. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi anak-anak Ibu sudah memahami bunyi dari Pancasila. Berikutnya, kita akan memasuki pada lambang dari sila-sila yang terdapat dalam Pancasila. Tahukah kamu lambang-lambang sila dalam Pancasila? Dan makna yang terkandung dalam burung Garuda. Silakan anak-anak Ibu perhatikan gambar burung Garuda di sebelah kiri. Pada bagian sebelah kanan itu ada keterangan. Yang pertama, 17 yang terdapat pada sayap itu merupakan helai bulu pada masing-masing sayap. Jadi di sini jumlahnya ada sebanyak 17 pada sayap burung Garuda. Yang kedua, silakan anak-anak Ibu perhatikan pada ekor burung Garuda itu terdapat 8 helai bulu pada ekor. Berikut, di sini terdapat pada perisai ini terdapat 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor. Di sini anak-anak Ibu bisa perhatikan. Kemudian berikutnya, pada bagian leher burung Garuda itu terdapat 45 helai bulu di leher burung Garuda. Tahukah kamu arti angka-angka tersebut? Ya, benar, pintar. Jumlah bulu yang terdapat di burung Garuda menunjukkan tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak Ibu tentu ingat tanggal berapa Indonesia merdeka. Ya, benar. 17 Agustus tahun 1945. Nah, setelah anak-anak Ibu mengetahui makna yang terkandung dalam burung Garuda, sekarang coba kamu tuliskan sila yang sesuai dengan lambangnya. Minta bantuan orang tuamu di rumah. Nah, di sini ada lambang dari sila-sila Pancasila. Silakan anak-anak Ibu perhatikan gambar yang berada di tengah-tengah ini. Ini merupakan gambar, ya, pintar, bintang. Contoh, bintang, lambang sila ketitik-titik. Tentunya anak-anak Ibu tahu, bintang itu merupakan lambang sila keberapa? Ya, benar.
sila ke-1. Silakan anak-anak Ibu lanjutkan untuk sila yang kedua. Silakan anak-anak Ibu perhatikan di sini. Di sini merupakan gambar sebuah rantai. Rantai ini merupakan lambang sila keberapa? Berikut yang ketiga, ini ada gambar pohon beringin. Silakan minta bantuan orang tuamu di rumah. Pohon beringin merupakan lambang sila keberapa? Berikut yang keempat, di sini ada gambar kepala banteng. Silakan anak-anak Ibu berdiskusi dengan orang tua, minta bantuan orang tuamu di rumah. Kepala banteng ini lambang sila keberapa? Yang terakhir, di sini ada gambar padi dan kapas. Menurut anak-anak Ibu, ini merupakan lambang sila keberapa? Silakan dikerjakan. Semoga jawabanmu benar semua dan kamu bisa memahami lambang dan sila yang terdapat pada Pancasila. Nah, sekarang coba kamu cermati teks tentang jagung. Nah, sekarang coba kamu cermati teks tentang jagung berikut ini. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan. Buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan. Di sini ada 2 pohon jagung. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen.
Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Nah, setelah anak-anak ibu membaca teks tadi, coba kamu tuliskan 10 fakta tentang tanaman jagung berdasarkan teks tersebut. Anak-anak ibu menuliskan tugas-tugas pada buku tulis. Kemudian ditandatangani oleh orang tua. Setelah selesai, fotokan kemudian dikirim via WA pribadi guru kelas masing-masing. Usahakan foto bisa terbaca. Nah, sekian kegiatan pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, PB1. Sampai berjumpa anak-anak Ibu di lain waktu. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.